Sisi energi semakin mendesak di tengah krisis iklim dunia. Yaitu dengan kehadiran Pertamax Green 95. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Gregorius Lawita Dimunasis dengan di belakang 065. Halo, kenalin aku Bilal Muhammad Rais dengan NIM akhir 016. Halo, aku Loman Hikmawan dengan NIM akhir 041. Halo, aku Desita Dwi Arini dengan NIM belakang 042. Halo, perkenalkan aku Nafadi Sutarani dengan NIM 127. Halo teman-teman, kenalin aku Sutajaya dengan akhiran NIM 165. Indonesia adalah negara dengan pertumbuhan kendaraan bermotor yang sangat cepat. Setiap hari, jutaan kendaraan berada di jalan mengangkut orang, barang, ekonomi, dan aktivitas masyarakat. Namun, di balik itu, semua ada konsekuensi besar yang terus kita rasakan, polusi udara dan emisi karbon yang meningkat. Menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun 2023, sektor transportasi menyumbang sekitar 27% emisi energi nasional dan lebih dari 94% energi transportasi Indonesia masih berasal dari bahan bakar minyak. Ketergantungan yang terlalu besar pada energi fosil membuat kualitas udara memburuk, suhu permukaan bumi meningkat, dan perubahan iklim semakin nyata. Jika pola konsekuensi energi ini tidak berubah, maka tekanan terhadap lingkungan akan terus meningkat dan dampaknya akan dirasakan oleh generasi berikutnya. Gareth Hardin dalam teori Tragedy of Commons menjelaskan bahwa ketika banyak individu menggunakan sumber daya bersama demi kepentingan pribadi, setiap orang cenderung ingin mengambil manfaat sebanyak mungkin, tanpa memikirkan dampaknya terhadap orang lain. Tidak ada yang merasa bertanggung jawab, karena sumber daya itu dianggap tak terbatas dan dimiliki semua orang. Tetapi, akibat akhirnya justru merugikan seluruh masyarakat seperti sumber daya habis, lingkungan rusak, dan bumi tidak lagi dapat menyediakan kebutuhan dasar manusia. Inilah yang sedang terjadi pada bumi saat ini. Polusi, pemanasan global, dan perubahan iklim bukan muncul karena satu negara atau satu orang, tetapi karena akumulasi tindakan kecil jutaan orang yang memakai sumber daya tanpa batas. Dan salah satu penyumbang terbesar kerusakan itu adalah sektor transportasi. Transisi energi adalah proses peralihan dari penggunaan energi fosil seperti minyak dan batu bara menuju energi yang lebih bersih, ramah lingkungan, dan rendah karbon. Transisi ini bukan sekedar pilihan, tapi kewajiban hukum. Indonesia sudah menegaskannya melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi yang mewajibkan negara untuk mengembangkan energi alternatif yang berkelanjutan. Komitmen ini diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional atau yang bisa disingkat RUEN. Dalam kebijakan tersebut, pemerintah menargetkan bauran energi baru terbarukan mencapai 23% pada tahun 2025, serta penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29% pada tahun 2030. Artinya transisi energi bukan lagi gagasan abstrak, tapi target yang harus dicapai dalam waktu yang semakin dekat. Salah satu sektor paling penting dalam proses transisi ini adalah transportasi, karena emisinya tinggi dan konsumsinya sangat besar. Tantangannya jelas, yaitu bagaimana membuat kendaraan tetap berjalan, ekonomi tetap bergerak, tetapi polusi berkurang. Inilah alasan mengapa inovasi energi bersih menjadi kunci perubahan. Pertamina sebagai BUMN energi terbesar di Indonesia memegang peranan penting dalam proses transisi ini. Tidak hanya menyediakan bahan bakar, Pertamina juga memiliki tanggung jawab untuk mengarahkan industri energi menuju sistem yang lebih bersih. Salah satu langkah nyata dalam sektor transportasi adalah peluncuran Pertamax Green 95, sebuah bahan bakar ramah lingkungan dengan teknologi baru. Pertamax Green 95 adalah bensin beroktan tinggi dengan RON 95 yang dicampur bioetanol 5% atau dikenal sebagai campuran E5. Bioetanol ini berasal dari biomasa, terutama tebu dan bahan organik lain yang bisa diperbaharui. Mengapa bioetanol penting? Karena energi yang berasal dari tanaman adalah energi terbarukan. Ketika tumbuhan tumbuh, mereka menyerap karbon dari atmosfer. Saat bioetanol dibakar, karbon itu kembali dilepaskan tetapi dalam siklus yang lebih seimbang. Berbeda dari minyak fosil yang melepaskan karbon yang telah tersimpan jutaan tahun ke atmosfer. Dengan kandungan sulfur yang lebih rendah dan proses pembakaran yang lebih bersih dibandingkan bensin konvensional, Pertamax Green 95 mampu menurunkan emisi gas buang kendaraan. Selain itu, oktan yang tinggi membuat pembakaran lebih sempurna sehingga mesin lebih halus dan efisien. Transisi energi bukan hanya data dan teori, kami melihat langsung bagaimana inovasi ini diterapkan di lapangan, tepatnya di SPBU Pertamina 4455211 di Jalan Kiai Mojo nomor 52, Bener, Tegalrejo, Kota Yogyakarta. Mari kita lihat bagaimana implementasi dari
Pertamax Green sebagai salah satu usaha transisi energi. Aku Devina. Aku Naya. Aku Sita. Aku Isya. Nama aku Rafli. Menurut aku perubahan energi dari fosil menuju ke energi yang ramah lingkungan. Transisi energi itu kayak energi yang berasal dari fosil kayak gitu. Dia tuh lebih bersih gitu loh energinya. Transisi energi sendiri itu menurut saya transisi energi dari penggunaan bahan bakar minyak atau batu bara bertransisi ke energi terbarukan atau energi hijau. Kalau aku kurang tahu sih. Kalau kakaknya satu. Kurang tahu kalau reklamasi. Kurang tahu sih. Aku baru dengar ini malah. Untuk pertama Green 95 tahu sih, pertama Green 95 itu pertama Green 95 yang dicampur dengan bioetanol. Nah, etanol ini berasalnya kalau nggak salah itu dari tetes tebu. Dari hasil wawancara, hanya 1 dari 6 narasumber yang mengetahui adanya inovasi pertama Green 95. Banyak masyarakat yang belum familiar dan mengetahui manfaat bahan bakar rendah emisi, dan sebagian masih mempertimbangkan harga sebagai faktor utama. Fakta ini memperlihatkan bahwa inovasi teknologi saja tidak cukup. Diperlukan edukasi publik, promosi manfaat lingkungan, dan kebijakan intensif yang membuat bahan bakar bersih mudah diakses. Meskipun demikian, keberadaan pertama Green 95 di SPBU ini menjadi bukti nyata bahwa transisi energi di sektor transportasi sedang berjalan, langkah demi langkah. Transisi energi memiliki landasan akademik dan ilmiah yang kuat. Salah satu teorinya dijelaskan oleh peneliti energi global yaitu Vaclav Smil dalam studinya tahun 2010. Ia menyebutkan bahwa perubahan sistem energi selalu terjadi bertahap, dari kayu menuju batu bara, minyak bumi, gas alam, dan pada akhirnya menuju energi terbarukan. Pertamax Green 95 adalah bentuk transisi bertahap, dari energi fosil menuju bahan bakar rendah karbon, tanpa memaksa masyarakat mengganti kendaraan atau infrastruktur secara drastis. Selain itu, dunia energi diatur oleh konsep energi trilema yang dijelaskan oleh World Energy Council. Trilema ini terdiri dari 3 pilar, yaitu ada keamanan energi, keterjangkauan, dan keberlanjutan lingkungan. Energi harus cukup, harganya terjangkau, dan tidak merusak bumi. Biofuel seperti Pertamax Green 95 menjawab pilar keberlanjutan tanpa mengganggu infrastruktur distribusi bahan bakar. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa setiap liter bioetanol yang digunakan dapat menurunkan emisi karbon hingga 50-60% dibandingkan bensin murni. Dengan kata lain, ketika kendaraan bergerak, emisi yang dihasilkan akan jauh lebih rendah dibandingkan bensin biasa. Indonesia tidak berjalan sendirian. Banyak negara telah menggunakan bahan bakar ramah lingkungan sebagai bagian dari transisi energi nasional. Brasil adalah contoh paling sukses. Brasil telah menggunakan campuran bioetanol tebu hingga E20. Bahkan ada kendaraan yang berjalan dengan E100 atau bioetanol murni di negara tersebut. Hasilnya emisi kendaraan menurun drastis dan ketergantungan terhadap minyak impor berkurang. Amerika Serikat melalui kebijakan Renewable Fuel Standard tahun 2005 mewajibkan penggunaan campuran biofuel dalam bensin nasional. Kini bensin E10 dan E15 digunakan secara luas. Jepang dan Korea Selatan juga mulai mendorong biofuel dan kendaraan rendah emisi sebagai bagian dari strategi nasional. Melihat hal ini, langkah Indonesia melalui Pertamax Green 95 bukan hanya mengikuti tren, tetapi bagian dari gerakan global menuju energi bersih. Indonesia untuk mendukung implementasi transisi energi, terutama melalui Pertamax Green 95, perlu melakukan beberapa desain kebijakan, seperti menurunkan harga bahan bakar hijau agar kompetitif dengan bensin biasa, menambah titik penjualan Pertamax Green 95 di seluruh provinsi di Indonesia, atau menetapkan kewajiban campuran minimum bioetanol misalnya E5 atau E10 pada tingkat nasional seperti halnya yang terjadi di Amerika. Pada akhirnya, transisi energi adalah keharusan. Dunia berubah, teknologi berubah, dan energi masa depan harus lebih bersih.
Indonesia telah memilih dasar hukum dan target nasional melalui Perpres nomor 22 tahun 2017. Memilih bahan bakar rendah emisi seharusnya bukan hanya pilihan konsumen, akan tetapi tindakan mitigasi lingkungan. Dalam konteks kebijakan publik, langkah ini mempercepat pencapaian target RUEN, memperkuat kemandirian energi melalui pemanfaatan bioetanol domestik, dan mengurangi biaya kesehatan akibat polusi. Transisi energi sering dipersepsikan sebagai proses mahal, padahal terdapat bukti bahwa teknologi peralihan seperti biofuel, panel surya, dan kendaraan hybrid justru mengurangi beban biaya jangka panjang. Banyak negara telah membuktikannya, seperti Brazil dengan bioetanol tebu, Amerika Serikat dengan kebijakan renewable fuel standar, serta Jepang dan Korea Selatan dengan penerapan rendah sulfur dan biofuel campuran. Jika negara lain mampu bergerak, Indonesia pun dapat melakukannya. Masyarakat tidak harus menunggu teknologi ekstrim seperti kendaraan hidrogen atau listrik penuh. Transisi dapat dimulai dari keputusan yang paling sederhana, yaitu memilih bahan bakar yang lebih bersih dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Behind the scene. Oh my god! Kita di mana ini? Ya jadi kita di... Biasalah! A few moments later. Aku bergetar di sentuh dia, mataku terbang sampai ke langit, dunia pun indah ku pandangi. Cepet Toman. Aku mau nganyomi jagat raya. Oke, habis itu gimana nih?